Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Tun Wudao tidak kekurangan sumber daya untuk kultivasi, itu sudah pasti. Tetapi orang ini selalu serakah, dan melihat sumber daya sama seperti anjing kelaparan. Sama seperti sekarang, aku tentu saja itu berguna. Apa gunanya? Katakan padaku, teriak Zhao Wuji. Benar sekali, apa gunanya? Tanya Ye Chang. Xiao Fan yang berdiri di dekatnya juga menjadi tertarik, merasa ada sesuatu yang salah dengan singa tua itu. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan dan gadis-gadis lainnya berdiri di samping Xiao Fan. Mereka semua menatap Tun Wudao, ingin tahu rahasia apa yang dimilikinya. Itu untuk Tun Jin, apa salahnya menyimpan sebagian sumber daya untuk anakku? Kata Tun Wudao setelah menahan cukup lama Xiao Fan, Ye Chang, Zhao Wuji. Aku katakan, singa tua, putramu sangat sukses di alam cahaya, dan dengan yang mulia di sini, apakah dia akan kekurangan sumber daya? Zhao Wuji berkata tanpa daya. Ini beda. Bagaimana mungkin apa yang kuberikan sama dengan apa yang diberikan yang mulia? Tun Wudao menggertakkan giginya dan berkata, lagi pula, anakku belum menikah. Kalau nanti dia menginginkan mas kawin, apa yang harus kulakukan kalau aku tidak bisa memberikannya sebagai ayahnya? Alasan ini sudah cukup, dan Zhao Wuji serta Ye Chang tidak dapat membantahnya untuk sementara waktu. Fakta bahwa dia bisa berkata seperti itu membuktikan bahwa singa tua itu juga seorang ayah yang baik. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu membawa Ye Miaoyin dan yang lainnya pergi, meninggalkan mereka bertengkar. Alam binatang suci kini damai. Semua bangunan yang hancur sedang dibangun kembali dan kini sebagian besar telah dipulihkan. Untungnya, Xiao Fan cukup bijak untuk membiarkan klonnya menahan diri, kalau tidak, akan menjadi proyek besar untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Xiao Li sangat sibuk, dan sekarang situasi keseluruhan Sekte Fan pada dasarnya bergantung padanya. Xiao Li memegang kendali karena kekuatannya. Dengan keberadaannya, orang-orang kuat yang menyerah di alam binatang suci tidak akan bisa membuat keributan. Sebenarnya, Xiao Fan melakukan ini dengan sengaja. Xiao Li perlu berkembang, dan dia kurang dalam aspek ini. Xiao Li sudah menjadi fanatik seni bela diri sejak dia masih kecil. Membiarkannya lebih banyak terpapar pada hal-hal ini sekarang akan bermanfaat bagi masa depannya. Tidak akan lama lagi sebelum Sekte Fan dapat bertemu orang-orang secara terbuka. Xiao Fan mendesah, pikirannya campur aduk. Kyushu hancur, dan dia, sang kaisar Kyushu, tidak berdaya dan hanya bisa memimpin rakyatnya untuk berjuang keluar dari alam budak. Dia terlalu lemah saat itu, dan sama sekali tidak ada cara baginya untuk dapat mempertahankan Kyushu melawan klan Wushen dan klan Weiyang. Selanjutnya, Xiao Fan menjalani kehidupan yang memalukan bersama Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan lainnya. Kali ini, Zhao Wuji tidak pernah berani pergi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Sekte Fan telah sepenuhnya menguasai alam binatang suci. Kecuali tidak adanya sekelompok kultivator ranah Ziyuan, alam binatang suci sekarang sama seperti sebelumnya, tanpa masalah, dan tidak ada kekuatan yang dapat menemukan petunjuk apapun. Pada hari ini, alam binatang suci juga membubarkan formasi pelindung alam binatang suci baru kembali melihat cahaya. Setelah formasi pelindung dibubarkan, alam binatang suci menerima banyak berita. Semua berita ini dikirim oleh klan Wushen dan klan Weiyang. Isi pesannya alam binatang suci harus mengirim orang-orang kuat mereka untuk membahas masalah penghancuran Xiao Fan. Di alam binatang suci, di dalam aula yang megah. Yang mulia, apa yang harus kita tanggapi? Zhao Wuji memberitahu Xiao Fan tentang pesan dari klan Wushen. Xiao Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini benar-benar menarik, beritahu Xiao Fan cara membunuh Xiao Fan,
Xiao Fan mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum nakal. Pergilah, laporkan kembali dan beritahu mereka bahwa alam binatang suci akan segera mengirim orang-orang kuat ke sana. Ya, Zhao Wuji menjawab dengan hormat. Xiao Fan berencana untuk pergi ke sana secara langsung untuk mencari kesenangan. Xiao Fan, apakah tidak berbahaya jika kamu pergi? Ye Miaoyin bertanya dengan khawatir. Ya, mungkin nanti ada bahaya jika kamu pergi ke tempat seperti itu sendirian. Lan Zhankui juga angkat bicara. Para wanita Xiao Fan juga ada di sana, dan mereka mendengar dengan jelas percakapan antara Xiao Fan dan Zhao Wuji tadi. Tidak apa-apa, bahkan jika aku terbongkar, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku jika aku ingin pergi, kata Xiao Fan dengan tenang, dengan keyakinan penuh pada kata-katanya. Baiklah, meskipun Ye Miaoyin dan yang lainnya khawatir, mereka tahu tidak baik untuk mengatakan apapun. Selanjutnya, Zhao Wuji menanyakan lokasi dan kemudian memberitahu Xiao Fan. Xiao Fan segera memilih untuk pergi dan menuju ke lokasi yang dikirim klan Wushen dan klan Wei Yang untuk melihat-lihat. Xiao Fan mengubah penampilannya menjadi leluhur alam binatang suci, mengubah auranya sendiri, lalu merobek ruang dan pergi. Leluhur alam binatang suci ini bernama Gandeng, dan dia memiliki kekuatan tingkat kelima ranah Ziyuan. Dia sangat rendah hati dan jarang keluar dalam kehidupan sehari-harinya. Dunia luar hanya tahu sedikit tentangnya dan tidak banyak orang yang berhubungan dengannya. Ini juga alasan mengapa Xiao Fan sengaja berubah menjadi Gandeng. Istana yang megah ini menjadi markas banyak kultivator ranah Ziyuan. Semuanya berasal dari berbagai kekuatan besar. Mereka termasuk dalam klan darah, kekuatan menengah di wilayah bintang Hongtian, dan juga salah satu antek klan Wushen. Apakah sudah menghubungi alam binatang suci? Tanya salah satu petinggi klan Wei Yang. Kami sudah menghubungi. Mereka mengirim Gandeng, yang sedang dalam perjalanan, leluhur klan Wushen berbicara. Gandeng orang ini jarang keluar, mereka benar-benar mengirimnya ke sini kali ini, kata leluhur klan barbar kuno. Ya. Kenapa kita tidak bisa menghubungi siapapun dari alam binatang suci sebelumnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanya leluhur istana naga dengan bingung. Kabarnya, ada informasi rahasia yang bocor dari alam binatang suci. Mereka khawatir ada pengkhianat di dalam, jadi mereka menutup semua jalur komunikasi untuk sementara waktu guna menyelidikinya, jawab leluhur klan Wushen dengan nada serius. Semua orang mengangguk. Alasan ini sangat memadai dan masuk akal, dan mereka semua mempercayainya, adalah hal yang wajar untuk memiliki pengkhianat. Klan mereka sering memiliki pengkhianat, dan masalahnya bisa besar atau kecil. Jika itu masalah kecil, mereka tidak akan peduli. Beberapa bahkan akan melatih mata-mata untuk mengikuti petunjuk dan mencari tahu siapa dalangnya, tetapi masalah yang lebih serius, yang melibatkan rahasia besar, harus diperlakukan dengan hati-hati. Rahasia apa dari alam binatang suci yang telah bocor? Tanya leluhur klan barbar kuno dengan bingung. Ini aku tidak tahu. Leluhur klan Wushen itu menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam mengeluh dalam hatinya, berpikir, bagaimana mungkin alam binatang suci memberitahunya rahasia tentang hal-hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu Gandeng dari alam binatang suci. Xiao Fan sangat cepat, terus bergerak di langit berbintang. Setengah hari kemudian, dia tiba di luar klan darah, dan melihat tempat ini, dia menghela nafas. Bintang leluhur klan darah memang bagus, tapi auranya tidak bagus, baunya sangat tidak enak. Xiao Fan menunjukkan senyum sinis, menenekkan niat membunuh di dalam hatinya, dan memasuki bintang leluhur klan darah. Baunya di sini sangat tidak enak, penuh dengan bau darah yang kuat. Ini adalah klan darah, anggota klan yang tak terhitung jumlahnya membutuhkan darah untuk berlatih, tidak peduli apakah itu darah klan monster, atau darah manusia atau iblis, semuanya adalah makanan yang baik bagi mereka. Xiao Fan memasuki bintang leluhur klan darah, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berdiri di depan pintu masuk bintang leluhur. Siapa yang datang?
Para penjaga gerbang klan darah bertanya dengan waspada. Mereka tidak dapat melihat ranah Xiao Fan dan khawatir dia akan membawa bahaya. Gandeng. Xiao Fan berbicara dengan suara yang dalam, auranya sendiri mengalir keluar. Ketika mereka mendengar Xiao Fan menyebutkan namanya, sekelompok vampir itu terkejut. Mereka langsung tertawa canggung. Ini adalah salah satu leluhur dari alam binatang suci. Senior Gandeng, maaf saya tidak datang untuk menyambut Anda. Silakan masuk. Ya, Xiao Fan mengangguk, tampak sangat sombong, dan mengikuti vampir itu ke bintang leluhur klan darah. Bintang leluhur klan darah. Udara di sini dipenuhi bau darah yang pekat, dan hanya menciumnya saja, Xiao Fan merasa mual. Namun Xiao Fan tidak menunjukkannya. Dia tampak tenang saat mengikuti vampir itu ke aula rahasia di bintang leluhur vampir. Senior Gandeng, ada di dalam. Saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tolong vampir itu menuntun Xiao Fan keluar dari aula dan berkata sambil tersenyum masam. Xiao Fan mengangguk dengan ekspresi angkuh, mengeluarkan suara hem melalui hidungnya, lalu berjalan pergi. Status kultivator ranah Ziyuan harus dipertahankan. Dia sekarang adalah leluhur alam binatang suci, dan dia tidak boleh melupakan identitas ini. Melihat punggung Xiao Fan yang rupawan, si vampir itu pun merasa sangat iri. Betapa hebatnya jika suatu saat ia bisa menjadi orang hebat di ranah Ziyuan, dan menjadi sosok setingkat leluhur. Xiao Fan melangkah maju. Faktanya, sebelum dia memasuki aula, puluhan aura telah mendeteksinya. Aura yang dideteksinya semuanya adalah aura kultivator kuat ranah Ziyuan, beberapa di antaranya pernah dilihatnya sebelumnya. Gandeng, kamu di sini. Begitu Xiao Fan masuk, leluhur klan Wushen berbicara. Ya, aku terlambat. Maafkan aku, Xiao Fan berbicara dengan suara berat dan sikap sombong. Mereka tidak marah dan merasa bahwa itu wajar saja. Seorang kultivator kuat ranah Ziyuan, sosok yang telah menjadi leluhur sebuah faksi, harus menjaga harga dirinya setiap saat. Xiao Fan melihat bahwa semua orang yang memiliki dendam padanya ada di sini. Klan Wushen, klan Weiyang, klan barbar kuno, istana naga, klan darah, sekte pedang, dan banyak kekuatan kecil dan menengah lainnya mengikuti mereka. Di antara mereka, kekuatan kecil paling banyak dapat mengirim satu kultivator ranah, sedangkan kekuatan besar akan mengirim 2 atau 3 kultivator ranah Ziyuan. Xiao Fan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan mereka semua dan kemudian menghancurkan klan darah. Jika hanya ada beberapa lusin kultivator ranah Ziyuan ini, Xiao Fan masih bisa mengatasinya. Tetapi begitu pikiran ini muncul, ia ditekan oleh Xiao Fan, jika hanya dia, itu tidak masalah, tetapi sekarang anggota Sekte Fan ada di alam binatang suci. Jika dia mengambil tindakan sekarang, semuanya akan mudah terungkap, dan anggota Sekte Fan akan mendapat masalah. Jadi Xiao Fan memutuskan untuk menanggungnya, bagaimanapun juga itu hanya masalah waktu. Dan dia juga ingin mendengar apa yang ingin dilakukan oleh kekuatan-kekuatan musuh ini. Gandeng, silakan duduk, kata leluhur klan darah. Xiao Fan mengangguk, lalu duduk dengan tenang dan berkata, ada apa sampai ingin menemuiku? Xiao Fan sangat lugas dan langsung ke intinya. Ini tentu saja untuk menghadapi Xiao Fan, leluhur klan Wei yang berbicara. Aku tahu. Kurasa kamu sudah membicarakan rencananya, kan? Apa itu? Kata Xiao Fan dengan tenang, menatap leluhur Kan Weiyang. Hehehe, kami memang sudah membicarakan rencana itu, dan kami menunggu kedatanganmu agar kita bisa memutuskan bersama apakah rencana itu layak. Salah satu leluhur klan Wushen tertawa datar. Oh, Xiao Fan mengangkat alisnya dan bertanya, apa rencananya? Di dalam aula, mereka saling berpandangan, dan akhirnya seorang leluhur klan barbar kuno berkata dengan suara yang dalam. Keluarkan senjata spiritual tingkat suci sebagai imbalan, dan minta seorang master ranah Jingtian untuk mengambil tindakan dan membunuh Xiao Fan. Ranah Jingtian membunuh Xiao Fan. Xiao Fan tertegun dan bergumam. Benar sekali.
Kurasa kamu sangat jelas tentang kekuatan anak ini saat ini. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya dengan kekuatan kita sendiri, jadi kita harus mencari para master ranah Jingtian untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, jika kita membiarkan Xiao Fan terus tumbuh, cepat atau lambat kita akan tamat, leluhur klan barbar kuno itu melanjutkan. Xiao Fan mengangguk setelah mendengar ini, ekspresinya serius. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, lalu apakah kamu punya cara untuk memancing Xiao Fan keluar? Xiao Fan belum pernah bertarung dengan Master Ranah Jingtian, jadi dia tidak yakin bisa mengalahkan kultivator setingkat ini, tetapi Xiao Fan masih sangat yakin dengan kemampuannya untuk menyelamatkan hidupnya. Ini tentu saja kita sudah membicarakannya. Kita akan berpura-pura menyerang alam cahaya. Dengan karakter Xiao Fan, dia pasti akan berdiri. Kemudian kita akan mengatur formasi dan membiarkan orang-orang kuat di alam langit mengambil tindakan. Maka Xiao Fan pasti akan mati. Seorang leluhur istana naga berbicara. Mereka semua mengira rencananya sempurna. Setelah mendengar ini, Xiao Fan mengangguk berulang kali, rencana ini sangat bagus. Tapi bagaimana jika Xiao Fan marah dan pergi ke bintang leluhur kita untuk menimbulkan masalah? Ini juga langkah yang tidak berdaya. Kita hanya bisa bertaruh bahwa Xiao Fan tidak akan pergi. Leluhur klan Wei yang menghela napas dan berkata pelan. Semua orang telah menyaksikan pertumbuhan Xiao Fan saat ini. Dia pergi ke beberapa klan kita dan membuat keributan sebelumnya, membuktikan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kita menyerang alam cahaya dan ingin menangkap putrinya. Karakter Xiao Fan pasti tidak akan toleran, dan dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Tentu saja, ini juga spekulasi kami. Jika Xiao Fan benar-benar pergi ke bintang leluhur kita untuk membuat masalah, maka itu adalah nasib buruk. Jika dia tidak pergi ke alam cahaya, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk menerobos alam cahaya dan menangkap putrinya. Jika dia pergi, biarkan Master Ranah Jingtian menghabisinya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan sekarang. Mereka menjelaskan analisis terbaru mereka dengan sangat jelas, dan Xiao Fan merasa itu sangat masuk akal. Memang, sekarang dia tumbuh terlalu cepat, dan ketakutan yang dirasakan ras-ras ini meningkat dari hari ke hari. Jika mereka tidak melenyapkannya, mereka akan hancur, dan dia pasti akan membalas dendam pada mereka. Dan menyerang alam cahaya untuk menangkap Xiao Qing dan menggunakan dia sebagai ancaman bagi dirinya. Ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu kelemahan Xiao Fan. Bahkan jika Xiao Fan pergi ke bintang leluhur kekuatan lain untuk menimbulkan masalah, jika putrinya tertangkap, Xiao Fan akan pergi menyelamatkannya bahkan jika dia mati. Rencana ini sangat kejam. Tetapi di saat yang sama, mereka bersedia mengambil risiko dan bahkan mengabaikan kehancuran bintang leluhur mereka sendiri. Tapi alam cahaya tidak lemah. Tidak mudah bagi kita untuk menyerangnya. Kita tidak bisa menembus formasi pelindung mereka dalam waktu singkat. Xiao Fan berkata dengan suara yang dalam, mengungkapkan keraguannya. Dan sekarang sisa-sisa pavilion Xingluo juga telah bergabung dengan alam cahaya. Meskipun tidak banyak kultivator ranah Ziyuan, masih ada beberapa. Ini kami sudah punya rencana sebelumnya. Kami menyerang pavilion Xingluo dengan gembar-gembor sebelumnya. Itu permintaan klan dewa. Kami hanya perlu melakukannya secara diam-diam kali ini. Leluhur klan Wushen berkata dengan dingin. Kita bisa menyelinap ke alam cahaya dan memasuki bintang leluhur mereka sebelum mereka menyadarinya. Pada saat itu, bahkan jika mereka bereaksi dan ingin melakukan sesuatu, semuanya sudah terlambat. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk berulang kali dan akhirnya mengerti. Pertama, menyelinap ke bintang leluhur alam cahaya dan membuat kekacauan di dalamnya, apa yang bisa dilakukan bahkan jika formasi pelindung diaktifkan. Para kultivator ranah Ziyuan memiliki cara yang aneh dan hanya menyelinap ke bintang leluhur alam cahaya. Ini sangat mudah. Ketika alam cahaya tiba-tiba diserang, ketika Xiao Fan mendengar berita itu, dia akan mengkhawatirkan keselamatan putrinya dan tidak akan berpikir terlalu banyak dan akan langsung bergegas ke sana.
maka dia akan jatuh ke dalam perangkap, dan seorang master ranah Jingtian akan menyerangnya, dan para pria kultivator ranah Ziyuan ini pasti tidak akan tinggal diam, dan juga akan mengepung Nis saat itu. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar sudah memikirkannya sampai ke sana. Bagaimana menurutmu tentang rencana ini? Kata leluhur klan Wushen. Mereka telah mendiskusikan rencana tersebut dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka merasa rencana ini adalah yang paling aman dan memiliki tingkat keberhasilan tertinggi. Hebat-hebat, rencana ini sangat bagus, aku sangat puas, dan alam binatang suci sepenuhnya setuju. Xiao Fan bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Baiklah asalkan kamu setuju, leluhur klan barbar kuno mengangguk puas. Hal yang sama berlaku untuk yang lainnya. Menurut pendapat mereka, tidak ada alasan bagi alam binatang suci untuk tidak setuju dengan rencana ini. Alasan mereka menunggu alam binatang suci adalah karena kekuatan ini harus berpartisipasi, dan mereka juga harus ikut untuk berpartisipasi dalam pengundian. Bagaimanapun, ini terkait dengan senjata spiritual tingkat suci. Karena kamu setuju, gandeng kita juga telah membahas masalah senjata spiritual tingkat suci. Setiap orang akan melakukan undian, dan siapapun yang kalah akan memberikan senjata spiritual tingkat suci. Namun, kekuatan yang mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci tidak perlu khawatir, kekuatan lain akan memberikan sumber daya kompensasi yang cukup. Bagaimana menurutmu? Kata leluhur klan Wushen. Xiao Fan menyentuh dagunya, memikirkannya, lalu mengangguk. Baiklah, aku setuju. Bagus sekali. Leluhur klan barbar kuno mengangguk. Lalu kapan kita mulai? Tanya Xiao Fan. Kita bisa mulai kapan saja. Apa kamu tidak perlu membicarakannya dengan yang lain? Leluhur klan Wushen bertanya dengan heran. Yang lainnya yang dia bicarakan adalah leluhur lain dari alam binatang suci. Itu tidak perlu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin. Dalam hal membasmi Xiao Fan, alam binatang suci kita akan berusaha sekuat tenaga dan membunuh bajingan ini dengan cara apapun. Mendengar ini, semua orang di dekatnya mengangguk serempak, mereka mempunyai ide yang sama. Xiao Fan, binatang kecil itu, harus dibunuh kali ini. Benar sekali, kita tidak bisa membiarkan dia terus merajalela bajingan dari alam budak ini. Xiao Fan, binatang itu, kematiannya akan segera datang. Mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Bajingan kecil Xiao Fan itu, kita harus membasminya kali ini dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu, lalu membunuh putranya, menangkap putrinya dan menyiksanya hari demi hari. Tangkap juga wanita-wanitanya dan gunakan mereka untuk kesenangan kita. Leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Setelah mendengar ini, wajah Xiao Fan menjadi hitam dan dia menggertakkan giginya dan berkata, itu benar. Dia memperhatikan laki-laki ini dengan saksama dan mengingat penampilannya. Si bajingan Xiao ini hina dan cabul. Dia adalah eksistensi yang dibenci oleh manusia dan dewa. Dia juga membuat salah satu klan kita kehilangan senjata spiritual tingkat suci. Binatang buas ini, pria terkuat dari klan Wei yang menggertakkan giginya dan berkata, iya, benar sekali. Xiao Fan menggertakkan giginya dan mengangguk, tampak sangat marah. Jika binatang Xiao Fan ini jatuh ke tanganku, aku akan menggunakan esensi darahnya untuk membuat ramuan dan merebus tulangnya menjadi sup. Leluhur istana naga itu menggertakkan giginya dan berkata, dia telah memikirkan organ dalam Xiao Fan. Setelah mendengar ini, Xiao Fan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku juga ingin minum semangkuk. Hehehe. Ketika Xiao Fan telah ditekan, tubuhnya harus dibagi rata di antara kita semua. Tidak seorang pun dapat menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Anak ini benar-benar monster. Tubuhnya mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Semua orang itu tertawa. Tidak ada balasan dalam kata-kata itu, tetapi kata-kata itu mengungkapkan hakikat masalah. Mereka semua ingin tahu mengapa Xiao Fan begitu jenius. Jika ada mengatakan bahwa Xiao Fan tidak punya rahasia, mereka tidak akan pernah percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Setelah menekan Xiao Fan,
aku sarankan kita potong-potong dia. Kata leluhur klan Wushen, kita masing-masing ambil satu bagian, dan tidak akan ada yang perlu berdebat. Aku setuju. Jangan lupakan aku, tentu. Aku juga. Xiao Fan menggertakkan giginya dan berkata. Dia sangat marah. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Tetapi dia sekarang memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka semua, tetapi dia masih harus bersabar. Baiklah, mari kita buat undian. Pertama-tama pilihlah pasukan mana yang akan menyumbangkan senjata spiritual tingkat suci. Leluhur klan Wushen berkata perlahan. Semua orang mengangguk, lalu seorang leluhur klan darah menyiapkan sebuah kotak kayu. Semuanya, silakan buat segel kalian sendiri, kata leluhur klan Wushen dengan tenang. Dia adalah orang pertama yang bergerak dan memasang segel uniknya di bagian luar kotak kayu untuk memastikan tidak ada yang akan mengganggu proses pengundian. Kemudian mereka bergantian. Orang-orang kuat dari klan Wei Yang, klan barbar kuno, sekte pedang dan pasukan lainnya masing-masing memasang segel mereka sendiri. Xiao Fan juga memasang segelnya sendiri dengan cara yang benar. Cara para kultivator ranah Ziyuan ini dalam mengundi tidak berbeda dengan cara orang biasa, mereka semua menggunakan metode paling kuno ini. Bagus sekali, siapa yang menangkap kertas merah itu harus mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci, kata leluhur klan Wushen. Semua orang mengangguk serempak. Ada catatan yang sesuai dengan berbagai kekuatan, dan hanya satu yang berwarna merah. Siapapun yang meraih kertas merah harus mengeluarkan senjata suci. Xiao Fan tampak tenang. Meskipun orang-orang ini peduli dengan senjata spiritual tingkat suci, dia tidak peduli. Dia sudah memiliki 4 senjata spiritual tingkat suci. Aku dulu. Leluhur klan Wushen menghela napas, lalu mengulurkan tangan untuk mengundi. Karena ini melibatkan senjata spiritual tingkat suci, sulit bagi mereka untuk tidak gugup. Jika suatu klan kehilangan senjata spiritual tingkat suci, kekuatan keseluruhannya pasti akan langsung turun. Senjata spiritual tingkat suci adalah fondasi yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Leluhur klan Wushen itu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengeluarkan catatan di tangannya, lalu menghela napas lega. Catatan itu berwarna putih. Baiklah, selanjutnya LA menahan rasa gembira di dalam hatinya, tidak ingin menunjukkannya karena takut kehilangan muka. Aku berikutnya. Leluhur klan Wei Yang melangkah maju dan mulai mengundi. Yang dia tangkap juga berwarna putih. Kemudian, orang-orang kuat dari klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan kekuatan lainnya datang satu demi satu. Setiap kali sebelum mereka mengulurkan tangan untuk mengambil catatan itu, wajah mereka tidak berekspresi, mereka sangat gugup. Bukan aku, silahkan yang berikutnya. Leluhur klan darah menghela napas lega. Semakin sedikit orang yang berpartisipasi dalam pengundian lambat laun, hanya Xiao Fan dan 2 pasukan berukuran sedang yang tersisa. Perlu diketahui, jika tiba saatnya pengundian, semakin lama seseorang mengundi, semakin gugup pula mereka, karena kesempatan yang tersisa tidak banyak lagi. 2 leluhur dari 2 kekuatan menengah itu memandang Xiao Fan. Kamu duluan, aku terakhir, kata Xiao Fan dengan tenang. Dia dalam kondisi yang memungkinkan dia membalikkan keadaan kapan saja. Itu hanya undian, mengapa dia begitu gugup? Baiklah, orang-orang kuat dari 2 pasukan berukuran sedang itu tidak menolak. Mereka menahan kegugupan di hati mereka dan pergi untuk mengundi. Sekarang tersisa 3 lembar kertas, 2 putih dan 1 merah. Mereka mengundi itu bukan aku. Ini juga bukan aku. Setelah perwakilan kedua kekuatan kecil selesai mengundi, seluruh orang memandang Xiao Fan. Semua orang telah mengundi, kecuali Gandeng. Jadi, tanpa berpikir panjang, semua orang tahu bahwa kertas terakhir pasti berwarna merah. Kalau begitu senjata spiritual tingkat suci ini pasti berasal dari dunia binatang suci. Banyak orang menghela napas lega. Mereka semua sangat bersyukur karena telah memutuskan untuk menunggu alam binatang suci tiba dan kemudian mengundi bersama. Ini benar-benar keputusan yang bijaksana. Lihatlah, sungguh keputusan yang bijaksana.
Seperti yang diduga, alam binatang suci akhirnya akan mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Aku Xiao Fan tampak tak berdaya. Sebenarnya dia juga tidak peduli. Gandeng, keadaan sudah seperti ini, apakah kamu masih bisa menangkapnya? Leluhur klan Wushen berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Tentu saja, Xiao Fan menggertakkan giginya, lalu berjalan ke kotak kayu dan mengulurkan tangan untuk mengundi. Hasil akhirnya sama seperti yang diharapkan semua orang. Catatan yang dikeluarkan Xiao Fan berwarna merah. Kekuatan yang mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci adalah alam binatang suci. Gandeng, ini bukan apa-apa. Selama kita bisa melenyapkan Xiao Fan, ini hanya senjata spiritual tingkat suci. Ini bukan apa-apa, leluhur klan Wushen menghibur. Ya, Gandeng, pikirkanlah kebencianmu terhadap Xiao Fan. Jika saatnya tiba, bunuh orang ini dan rebus di kaldu. Lalu minum beberapa mangkuk lagi, kata leluhur klan barbar kuno sambil tersenyum. Xiao Fan memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia tidak peduli jika dia mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci, tetapi mengambilnya begitu saja rasanya agak. Xiao Fan harus membuat kegaduhan untuk membuat orang-orang berkuasa di dunia ini tidak bahagia. Semuanya, aku punya pertanyaan untuk kalian, kata Xiao Fan dingin. Oh, Gandeng, jika kamu punya pertanyaan, tanyakan saja. Leluhur klan Wushen itu berkata sambil tersenyum. Apakah kalian semua memasang jebakan bersama untuk menungguku? Akulah yang terakhir datang, dan kalian yang membuat rencana. Kalian juga mengusulkan pengundian, dan akhirnya, aku harus membuat alam binatang suci mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci ini. Jika ini kebetulan, aku benar-benar tidak percaya. Xiao Fan berkata dengan suara dingin, matanya muram saat dia melihat sekeliling ke semua orang. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi gelap. Gandeng ini mencoba menipu. Gandereng, tolong jaga ucapanmu. Kami tidak curang, dan tidak perlu curang, kata leluhur klan barbar kuno dengan suara dingin. Benar sekali, jangan memfitnah. Kamu menyetujui keputusan itu dengan cara mengundi sebelumnya. Apa kamu ingin mengingkari janjimu sekarang? Kata leluhur klan Wei Yang. Gandeng, kami tidak curang, tenang saja, ucap leluhur klan barbar kuno. Hehehe, tidak curang. Lalu mengapa ini bisa menjadi suatu kebetulan? Xiao Fan berkata dengan dingin, alam binatang suci dapat mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci, tetapi ini terlalu kebetulan, tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Faktanya, semua orang itu merasa hal itu tidak masuk akal. Gandeng datang, lalu mereka mengundi, dan akhirnya nasib sial ini menimpa Gandeng. Tetapi mereka benar-benar dirugikan, karena sebenarnya tidak ada tipu daya dalam hal ini. Gandeng, percaya atau tidak, kami tidak berbohong, leluhur klan Wushen berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, kamu juga baru saja membuat segelmu sendiri. Benar sekali, aku bisa bersumpah atas lambang klan barbar kuno milikku, sama sekali tidak ada kepalsuan, kata leluhur barbar kuno. Aku akui bahwa aku memanggilmu ke sini untuk menanggung sebagian risiko, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan sial pada akhirnya. Ini adalah takdir, Gandeng, kata leluhur klan darah. Wajah Xiao Fan menjadi pucat. Dia ragu-ragu sejenak, menghela napas, dan berkata dengan suara yang dalam, bukannya aku tidak percaya padamu, tetapi masalah ini memang terlalu kebetulan, wajar bagiku untuk curiga. Aku mengerti, semua orang mengangguk. Jika mereka berada di posisi Gandeng, mereka pasti juga akan ragu. Bagaimanapun, ini semua terlalu kebetulan. Gandeng, jangan khawatir. Meskipun senjata spiritual tingkat suci diberikan oleh alam binatang suci, kami akan mengganti kerugianmu dengan sumber daya dan tidak akan pernah membiarkan alam binatang suci menderita kerugian, kata leluhur klan Wushen. Ya, Gandeng, jangan khawatir. Baiklah. Xiao Fan mengangguk tanpa ekspresi. Kalau begitu, tolong berikan aku sumber dayanya terlebih dahulu. Aku akan membawa sumber daya itu kembali ke klan dan memberi mereka penjelasan.
Semuanya, apa pendapat kalian? Xiao Fan melihat sekeliling dan memandang semua orang. Ini Gandeng, kamu tidak percaya pada kami, kata leluhur klan barbar kuno. Ya, siapa yang mau keluar dengan banyak sumber daya? Benar sekali, Gandeng, bawalah senjata spiritual tingkat suci terlebih dahulu, dan kami pasti akan memberimu sumber daya yang dijanjikan. Orang-orang ini pasti tidak rela memberikan sumber daya terlebih dahulu, dan jumlah sumber daya spesifik yang akan diberikan belum diputuskan. Hehehe, kalian kira aku sebodoh itu? Ujar Xiao Fan dengan dingin sambil menyapu pandangan ke sekeliling. Aku menyerahkan senjata spiritual tingkat suci, tapi kalian hanya memberi sedikit sumber daya lalu menyuruhku pergi. Kalau nanti ada masalah, kemana aku harus mencari keadilan? Ini, orang-orang dari klan barbar kuno, klan Wei Yang, Istana Naga, dan kekuatan besar lainnya langsung paham maksud ucapan Xiao Fan. Kalau mereka ada di posisi Xiao Fan, mereka juga pasti akan merasa was-was. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin mereka tak akan saling bermusuhan di kemudian hari? Kalau nanti ada yang berlaku tak adil atau malah menjebaknya, apakah alam binatang suci akan membelanya? Terlebih lagi, tanpa senjata spiritual tingkat suci itu, kekuatan alam binatang suci jelas akan menurun drastis. Wajar jika Gandeng memiliki kekhawatiran ini. Kekuatan besar ini dapat memahaminya, tetapi pemahaman adalah satu hal, dan mereka diminta untuk menyediakan sumber daya bahkan sebelum mereka melihat senjata spiritual tingkat suci. Ini mereka pasti tidak ingin melakukan itu. Hehehe, jika kalian tidak menyiapkan cukup sumber daya terlebih dahulu, alam binatang suci pasti tidak akan mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Xiao Fan berkata dingin dengan sikap tegas. Gandeng, apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya. Tidak, aku tidak menyesalinya. Aku hanya khawatir kalian akan berbuat curang, kata Xiao Fan dengan tenang. Banyak orang kuat saling memandang, wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua menyadari bahwa Gandeng telah mengambil keputusan dan ingin alam binatang suci mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci terlebih dahulu, yang jelas tidak mungkin. Tetapi meminta mereka untuk mengeluarkan banyak sumber daya terlebih dahulu, mereka juga merasa tidak enak mengenai hal ini. Xiao Fan melihat kekhawatiran semua orang, dan dia menambahkan, bagaimana dengan ini, aku akan menunggumu di sini, dan kalian pergi untuk mengambil sumber daya. Jika jumlahnya memuaskanku, maka kalian bisa pergi ke alam binatang suci bersamaku. Aku akan secara pribadi mengambil senjata spiritual tingkat suci dan menyerahkannya. Bagaimana dengan itu? Aku dari alam binatang suci, apakah kalian masih khawatir aku akan melarikan diri? Xiao Fan melihat sekeliling dan berbicara perlahan, menghilangkan sebagian kekhawatiran orang lain. Semua orang memikirkannya dan merasa itu masuk akal, mereka hanya mengeluarkan beberapa sumber daya, sementara alam binatang suci mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Sebagai perbandingan, alam binatang suci pasti lebih rugi, namun, satu-satunya hal yang sulit tentang keputusan ini adalah jika mereka pertama-tama memberikan sumber daya kepada Gandeng. Jumlah sumber daya ini harus besar. Jika nanti mereka diberi kesempatan dan Xiao Fan tersingkir, mereka tidak akan peduli dengan pengeluaran ini. Orang-orang kuat ini juga mengerti maksud Gandeng, mereka saling memandang dan mengangguk. Baiklah, aku setuju. Leluhur klan barbar kuno mengangguk terlebih dahulu. Aku setuju. Gandeng, kamu benar, aku setuju. Mendengar orang-orang kuat itu menjawab satu demi satu, Xiao Fan mengangguk puas. Baiklah, kalau begitu pergilah, aku akan menunggu di sini. Para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno, saling berpandangan dan pergi bersama. Mereka ingin kembali untuk mengambil sumber daya dan memberikannya kepada Gandeng. Dan Xiao Fan tetap tinggal dan untuk sementara menjadi bos di bintang leluhur klan darah. Sekarang dia adalah kultivator ranah Ziyuan, dan dia juga merupakan eksistensi yang tinggi dan kuat di wilayah bintang Hongtian.
Seorang leluhur klan darah datang untuk menemani Xiao Fan secara pribadi dan mengobrol dengannya. La juga meminta klan untuk menyiapkan teh spiritual langka dan buah spiritual untuk menghibur Xiao Fan. Gandeng, jika kamu punya keperluan, kamu bisa memberitahuku. Leluhur klan darah itu berbicara. Terima kasih, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Gandeng hidup menyendiri di wilayah bintang Hongtian, dan bahkan di alam binatang suci, tidak banyak orang yang memahami kebiasaannya. Leluhur klan darah pergi sementara, dan dia meminta ahli ranah Jingdou untuk menemani Xiao Fan sepanjang waktu. Setiap kali pihak lain memiliki permintaan, dia akan segera menyetujuinya. Ini juga merupakan cara klan masing-masing menghibur tamu mereka. Xiao Fan tentu saja sangat puas. Vampir ini begitu antusias hingga dia bahkan merasa sedikit malu. Tentu saja dia tidak menolak dan memutuskan untuk menjadi bos klan darah selama beberapa hari. Senior Gandeng, nama saya Liang Kun. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saja, kata kultivator bernama Liang Kun. Hehehe, tidak apa-apa, ajak saja aku jalan-jalan. Aku juga agak tertarik dengan kalian para vampir, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Liang Kun mengangguk dan langsung setuju. Hal semacam ini sangat umum bagi kultivator ranah Ziyuan yang telah menyendiri entah berapa tahun telah berlalu. Adalah hal yang normal bagi mereka untuk ingin keluar berjalan-jalan dan bersantai. Setelah orang-orang kuat dari klan Wushen, klan Weiyang, Istana Naga dan lainnya pergi, mereka bertemu lagi sendirian dan memutuskan untuk membahas masalah berapa banyak sumber daya yang akan diberikan kepada Gandeng. Gandeng ini sangat licik dan sulit dihadapi. Jika kita mengambil lebih sedikit sumber daya, dia pasti tidak akan setuju. Leluhur barbar kuno di alam segala hal berkata dengan suara yang dalam. Ya, aku juga bisa melihatnya. Orang ini cukup licik. Leluhur klan Wei yang mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak yang harus diberikan? Baiklah, bagaimana menurutmu? Senjata spiritual tingkat suci pada dasarnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa memberikan begitu saja? Jika kita memberi terlalu sedikit, Gandeng pasti tidak akan senang. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyesalinya, bukankah rencana yang kita bahas sebelumnya akan hancur? Dia berani. Semua orang membicarakannya, berdiskusi bolak-balik, mencoba menegosiasikan harga yang akan memuaskan alam binatang suci. Tak seorang pun curiga bahwa Gandeng palsu. Karena menurut mereka, ini tidak mungkin. Pertama-tama, masalah ini sangat rahasia. Kedua, bagaimana mungkin Xiao Fan, dengan kepribadiannya, bisa menyamar sebagai Gandeng? Jika pihak lain tahu tentang hal-hal ini, dia mungkin akan membuat keributan besar. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Terlebih lagi, semua keraguan dan syarat yang diajukan Gandeng sangat masuk akal dan sejalan dengan kepentingan alam binatang suci, jadi mereka tidak mempunyai keraguan. Setelah mereka mendiskusikannya, mereka kembali ke ras mereka sendiri dan berencana untuk membahasnya lagi. Dalam situasi saat ini, mereka tidak boleh pelit dan harus memberikan harga yang memuaskan kepada alam binatang suci. Mereka tidak boleh membiarkan Gandeng punya alasan untuk tidak mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci. Klan darah, bintang leluhur. Tuan Gandeng, apakah ada tempat yang ingin Anda kunjungi? Liang Kun bertanya sambil tersenyum kecut, sambil menunjukkan jalan kepada Xiao Fan. Kemanapun Liang Kun lewat, dia akan menarik perhatian banyak anggota klan darah. Dia adalah anggota klan darah yang kuat di ranah Jingdou, tetapi sekarang dia begitu rendah hati, seperti antek. Adapun lelaki tua di sampingnya, mereka tidak dapat mendeteksi aura apapun membuktikan bahwa pihak lain berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Liang Kun. Hanya jalan-jalan, tidak ada hal khusus yang ingin kulakukan. Xiao Fan berkata dengan tenang, La mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Rasanya sangat nyaman menjadi bos di antara para vampir. Dan dengan Liang Kun sebagai anteknya, lebih nyaman untuk berkeliaran. Ya silakan ke sini.
kata Liang Kun sambil tersenyum kecut. Xiao Fan mengangguk puas dan terus melangkah maju bersama Liang Kun. Bintang leluhur klan darah tidaklah besar, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya. Selain bintang leluhur, ada puluhan planet kecil yang tersusun berjajar. Aku ingin melihat di mana benda-benda langka berada, kata Xiao Fan dengan tenang. Tuan Gandeng, silakan datang ke sini. Liang Kun berkata dengan raut wajah menyanjung, lalu memimpin jalan dan membawa Xiao Fan ke tempat perdagangan terbesar di bintang leluhur klan darah. Tempat perdagangan terbesar para vampir ada di tangan mereka sendiri. Beberapa hal berharga dapat dilihat di sini, dan tempat perdagangan vampir memiliki peraturan khusus. Artinya, harga barang apapun yang dibeli oleh orang-orang dari ras ini adalah setengah dari harga yang dibeli oleh orang-orang dari luar. Ini juga merupakan cara bagi ras untuk mempersatukan orang-orang. Setelah mendengar ini, Xiao Fan merasa bahwa para vampir benar-benar pintar dan dapat memikirkan metode seperti itu. Dia pikir metode ini akan baik untuk Sekte Fan. Semua orang di Sekte Fan kini tidak kekurangan sumber daya. Itu karena keluarga Xiao Fan kaya raya, namun seiring bertambahnya kekuatan Sekte Fan, mereka tidak bisa selalu mengandalkan Xiao Fan saja. Oleh karena itu, setelah Sekte Fan sepenuhnya berada di jalur yang benar dan dapat muncul di wilayah bintang Hongtian, maka ia juga perlu melakukan reformasi besar. Tuan Gandeng, apa yang Anda butuhkan? Liang Kun bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Mari kita lihat beberapa artefak kuno. Baiklah, dengan Liang Kun yang memimpin jalan, perjalanan tentu berjalan lancar, bahkan tidak ada satupun orang buta yang menghalangi jalan. Tuan Gandeng, lihat, ini adalah tempat yang menyimpan artefak tertua dari planet leluhur klan darah kita. Liang Kun berkata sambil tersenyum kecut. Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk. Penjaga toko yang bertanggung jawab atas lantai perdagangan tercengang. Siapakah orang ini yang dapat membuat Liang Kun, yang berada di ranah Jingdao, bersikap begitu sopan? Aku ingin semua artefak kuno yang ada di sini. Kemas semuanya, kata Xiao Fan dengan tenang. Meskipun jumlah artefak kuno yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya telah mencapai angka yang sangat besar setiap saat, namun daging lalat tetaplah daging. Seiring meningkatnya ranah Xiao Fan, jumlah artefak kuno yang dibutuhkan menjadi terlalu besar. Dia tahu betul bahwa metode mengandalkan artefak kuno untuk melonggarkan ranahnya tidak akan bertahan lama. Namun, artefak kuno tetap dibutuhkan. Bagaimanapun, benih Wan Xiang dan Wudao masih perlu melahap artefak kuno untuk tumbuh. Apa? Si penjaga toko terkejut dan menggaruk telinganya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Di samping, Liang Kun juga tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Maksudku, aku ingin semua artefak kuno yang kamu miliki di sini, ulang Xiao Fan. Ini, baiklah. Baiklah. Penjaga toko itu tercengang dan mengangguk dengan takjub, dia menjual ratusan ribu artefak kuno di sini. Alhasil, orang di depannya hanya melirik sekilas dan membeli semuanya. Dia pasti orang yang hebat. Penjaga toko bergerak cepat dan efisien, segera menyingkirkan semua artefak kuno dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiao Fan. Dia juga memberi Xiao Fan harga istimewa, hanya 800 juta batu sumber. Bagi yang lain, 800 juta batu sumber jelas merupakan angka yang sangat besar, tetapi menurut Xiao Fan, itu hanyalah sebuah angka. Xiao Fan melambaikan tangannya dan memberikan 800 juta batu sumber dengan santai, sangat murah hati. Ketika penjaga toko mengambil cincin penyimpanan yang diberikan Xiao Fan, tubuhnya gemetar, dan dia tidak percaya itu nyata. Liang Kun yang berdiri di samping juga merasa iri, melihat betapa dermawannya kultivator ranah Ziyuan ini. Terlebih lagi, mereka berasal dari alam binatang suci, suatu kekuatan yang jauh lebih kuat daripada klan darah. Setelah membeli artefak kuno, Xiao Fan tidak melakukan apa-apa, jadi ia berencana untuk kembali dan beristirahat, menunggu kekuatan lain mengiriminya sumber daya. Tetapi pada saat ini Xiao Fan tiba-tiba tertegun,
karena dia merasakan aura yang familiar melintas. Ini apa ini? Xiao Fan tampak bingung. Tuan Gandeng, ada apa? Liang Kun bertanya dengan bingung. Xiao Fan tadi baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba menjadi linglung? Tidak ada tempat apa itu? Tanya Xiao Fan sambil menunjuk ke arah timur. Di sana Xiao Fan merasakan banyak aura bercampur aduk. Dia juga dapat merasakan dengan sangat jelas bahwa dia selalu diikuti oleh aura vampir ranah Ziyuan di sekitarnya. Itu adalah tempat pelelangan klan darah kita, dan pelelangan diadakan setiap hari, kata Liang Kun dengan hormat. Tempat pelelangan begitu. Xiao Fan mengangguk. Aku ingin pergi melihatnya. Apakah ini boleh? Tentu saja boleh. Liang Kun berkata dengan hormat senior, silakan. Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Liang Kun ke arah timur. Baru saja Xiao Fan merasakan aura yang familiar, dan dia ingin memastikan apakah itu benar. Tempat pelelangan di planet leluhur klan darah sangat ramai, dengan pelelangan yang diadakan setiap hari. Aturan lelang di sini agak berbeda dengan yang ada di planet lain. Di arena lelang ini, siapapun dapat membawa apapun yang mereka inginkan untuk dilelang, dan biayanya sangat sederhana. Setelah lelang berhasil, arena akan mengumpulkan 10% sebagai dividen. Untuk vampir, tarifnya 10%, sedangkan jika ras lain melelang barang, mereka akan mengenakan tarif 30%. Dapat dikatakan bahwa aturan para vampir sangat eksklusif. Xiao Fan dan Liang Kun tiba di sini. Xiao Fan menggunakan jiwanya untuk menjelajahi lokasi lelang. Ada sedikit sisa aura, Xiao Fan bergumam dalam hatinya, yang membuktikan bahwa apa yang baru saja dirasakannya benar. Tuan Gandeng, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Liang Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya melihat-lihat. Baiklah, Liang Kun mengangguk dan menjelaskan secara singkat peraturan di sini kepada Xiao Fan. Tentu saja, Liang Kun juga secara khusus menekankan bahwa Xiao Fan adalah tamu terhormat, dan tamu terhormat tentu saja memiliki hak istimewa di sini. Tidak ada yang lalai saat menerima tamu ranah Ziyuan, terutama Gandeng adalah salah satu leluhur alam binatang suci. Baiklah, tidak perlu melakukan itu, santai saja. Xiao Fan berkata dengan tenang. Sebenarnya dia juga ingin menggunakan hak istimewanya, tetapi dia merasa lebih baik menyerah. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia harus bersikap rendah hati untuk sementara waktu, setidaknya untuk mendapatkan sumber dayanya sendiri terlebih dahulu. Sekarang, menurut pendapat Xiao Fan, sumber daya klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno, sudah ada di saku Xiao Fan. Baiklah, Tuan Gandeng. Liang Kun berkata dengan hormat. Akan lebih baik jika pihak lain bersedia bersikap rendah hati. Liang Kun merasa sangat nyaman bergaul dengan Xiao Fan. Karena Xiao Fan tidak memiliki sikap merendahkan seperti kultivator ranah Ziyuan lainnya. Berdasarkan pengaturan Liang Kun, Xiao Fan duduk di bagian bawah. Xiao Fan dapat merasakan bahwa apa yang diinginkannya masih ada di sini. Jika dia mau, dia tentu bisa menggunakan jiwa spiritualnya untuk menemukan benda itu. Tetapi jika dia melakukan itu, Xiao Fan akan dengan mudah mengungkap identitasnya. Barang berikut adalah bunga Wuangwo. Bunga ini dapat membantu Anda melupakan sejenak kekhawatiran. Harga awal adalah lelang masih berlangsung, dan suara nyaring pembawa acara terdengar di mana-mana. Aturan untuk menawar dalam lelang pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Xiao Fan memasang ekspresi tenang saat dia duduk di kursi pribadi, bersikap sangat rendah hati. Tentu saja, dengan Liang Kun, seorang antek ranah Jingdao, di sisinya, akan sulit bagi Xiao Fan untuk tetap bersikap rendah hati bahkan jika dia menginginkannya. Xiao Fan secara alami menarik perhatian banyak orang, tetapi mereka tidak tahu identitas aslinya. Kultivator ranah Ziyuan adalah eksistensi tingkat leluhur, dan kekuatan kecil seperti klan darah memiliki kurang dari 10 kultivator ranah Ziyuan. Xiao Fan mengabaikan tatapan mata itu. Dia memiliki ekspresi tenang, membuat orang-orang merasa seperti seorang pertapa.
Liang Kun selalu tersenyum. Barang lelang berikut. Lelang berlangsung selama 10 putaran. Kemudian, pembawa acara di tengah tempat lelang mengeluarkan sebuah kotak besi yang dipenuhi mantra. Benar saja, disinilah gumam Xiao Fan, merasakan hembusan napas yang familiar dari kotak besi itu. Hadirin sekalian, barang lelang di bawah ini tidak termasuk dalam kategori ramuan, tanaman spiritual. Melainkan, ini adalah alat spiritual, kata tuan rumah perlahan, lalu membuka kotak besi itu. Di dalamnya, ada bilah pedang patah, yang seluruhnya hitam dan dikelilingi oleh tanda-tanda misterius di permukaannya. Benar saja itu pedang Tianzu. Apa yang Xiao Fan rasakan barusan adalah aura jiwa senjata Tianzu demi jiwa senjata. Ada hal seperti itu. Menarik. Di dalam tempat pelelangan, sejumlah besar vampir sedang mendiskusikan masalah tersebut, dan mereka semua sangat tertarik dengan jiwa senjata ini. Tuan rumah melihat sekeliling dan berkata perlahan, benar sekali dan ini bukan jiwa senjata biasa. Potongan puing senjata ajaib ini ditemukan di tempat Xiao Fan dan klan Wuxian bertarung. Menurut deskripsi ini kemungkinan besar adalah milik Xiao Fan, dan ini adalah jiwa senjata Xiao Fan. Begitu kata-kata itu diucapkan, daerah sekeliling menjadi sunyi, lalu terjadi ledakan keras. Apakah itu pecahan senjata spiritual Xiao Fan? Xiao Fan bajingan itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, daerah sekitarnya menjadi ramai karena kegembiraan. Setiap vampir dipenuhi dengan niat membunuh dan menyimpan kebencian yang luar biasa terhadap Xiao Fan. Xiao Fan menatap pecahan pedang Tianzu dengan wajah tanpa ekspresi. Karena kotak besi, auranya terhalang. Terlebih lagi, jiwa senjata Tianzu Dimi belum sepenuhnya terbangun dan tidak memiliki kesadaran. Xiao Fan memperkirakan bahwa orang-orang ini mengambil senjata spiritual ini dan secara tidak sengaja melihat jiwa senjata itu terbangun sekali. Namun, apapun yang terjadi, jiwa senjata Tianzu Dimi hancur karena dirinya. Xiao Fan berjanji bahwa dia pasti akan mendapatkannya kembali. Di sampingnya, wajah Liang Kun juga menunjukkan kegembiraan. Dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu di sini. Meskipun tidak diketahui apakah jiwa senjata spiritual Xiao Fan itu nyata atau tidak, nilai benda ini sudah jelas dengan sendirinya. Liang Kun diam-diam berpikir untuk mendapatkan jiwa senjata di tangannya dan kemudian mempelajarinya untuk melihat apakah dia bisa memaksa jiwa senjata itu untuk mengekstrak rahasia apapun yang terkait dengan Xiao Fan. Dekat kebanyakan orang berpikir begitu. Xiao Fan jenius sekali. Kalau dia bilang tidak punya rahasia, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Xiao Fan melirik Liang Kun dan melihat apa yang dipikirkannya. Dia berpikir sejenak dan terbatuk kering, ini bagus. Liang Kun, senior gandeng, apakah kamu menyukainya? Liang Kun menoleh dan menatap Xiao Fan sambil tersenyum paksa. Ya, karena ini ada hubungannya dengan bajingan Xiao Fan. Tentu saja aku tertarik. Xiao Fan mengangguk perlahan. Ini kalau begitu aku akan membantumu mengambilnya dan memberikannya kepadamu. Liang Kun berkata sambil tersenyum masam. Meskipun dia sangat menginginkannya, dia tidak berani bersaing dengan gandeng. Hehehe, tidak perlu. Aku tidak kekurangan barang seperti batu sumber. Xiao Fan berkata ringan dengan ekspresi tenang. Baiklah, tentu saja, Liang Kun mengangguk sambil tersenyum masam. Dia baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa murah hatinya Xiao Fan. Di tengah-tengah pelelangan, pembawa acara melihat bahwa suasana semakin memanas, jadi dia perlahan berkata, harga awal adalah 20 juta batu sumber, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari L juta. Ayo mulai, gluk-gluk-gluk. Harga cadangannya adalah 20 juta batu sumber. Begitu harga ini diumumkan, ada banyak sekali orang yang terkesiap di aula lelang. Angka ini terlalu besar dan bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh vampir biasa. Seorang vampir yang kuat melihat sekeliling, berniat untuk mengalahkan semua orang sekaligus. Dia berkata dengan suara yang dalam, 50 juta batu sumber. Vampir itu sangat bangga setelah menawar,
dia mengira harga yang dia sebutkan pasti akan mengalahkan harga yang ditawarkan orang lain dan membuat mereka takut untuk melanjutkan menawar. Pembawa acara di tengah tempat lelang juga tercengang, lalu wajahnya menunjukkan kegembiraan. Yah, kenapa hitungan mundurnya belum dimulai? Vampir yang baru saja berbicara itu berkata dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Ya, 50 juta batu sumber sekali. Pembawa acara memulai hitung mundur. Vampir ini sangat sombong, dan orang-orang lainnya dalam pelelangan itu hanyalah sampah. Siapakah yang dapat merebutnya darinya? Namun, pada saat ini, 500 juta batu sumber suara samar datang dari ruang pribadi tempat pelelangan. Suaranya begitu tenang, seolah sedang membicarakan masalah sepele. 50 juta batu sumber. Dua pembawa acara yang sedang menghitung mundur tercengang. Dia menggaruk telinganya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. 500 juta batu sumber. Bagaimana ini mungkin? Harganya baru saja disebut 50 juta batu sumber, sekarang langsung buka sampai 500 juta. Langsung naikkan harga 10 kali lipat. Ini bukan hanya tuan rumah yang tercengang, tetapi semua orang di aula lelang juga tercengang, dan mereka semua melihat ke arah ruang pribadi. Siapa orang ini? Kalau dia kesini bukan untuk buat masalah, berarti dia pasti orang penting. Vampir yang baru saja menawar harga juga menoleh. Dia juga seorang kultivator kuat dan sangat marah saat ini. Ketika dia menawar harga, seseorang malah menawar dengan harga lebih tinggi. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Namun saat dia menoleh, dia tertegun. Liang Kun. Vampir itu tercengang. Dia juga seorang kultivator kuat di alam pemurnian Dao dan tentu saja mengenal Liang Kun. Dia tidak menyangka akan bertemu Liang Kun di sini. Dia bingung. Suara yang meneriakkan harga tadi bukanlah Liang Kun melainkan seseorang di sebelahnya. Tetapi ketika vampir ini memandangnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi Xiao Fan. Ini vampir itu tercengang. Memikirkan hal ini, ekspresi vampir yang kuat ini membeku. Itu pasti kultivator ranah Ziyuan. Dia tidak mampu memprovokasi dia. Semua orang di sekitar juga melihat ke arah ruang pribadi, dan mereka juga melihat Liang Kun. Tempat pelelangan ini sangat besar, jadi wajar saja tidak semua orang pernah melihat Liang Kun sebelumnya. Dia baru saja meneriakkan 500 juta, apakah orang ini gila? Aku juga merasakan hal yang sama, ini pasti gila. 500 juta. Tapi aku tidak yakin ini akan berakhir semudah itu. Aku juga berpikir begitu. Vampir yang tak terhitung jumlahnya semuanya. Memandang ke arah vampir yang mengajukan tawaran pertama. Pria kuat ini meneriakkan harga, lalu ditekan oleh orang lain. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Di mata semua orang, hal itu pasti tidak akan terjadi. Semua orang di aula lelang diam-diam gembira, mengira sesuatu yang baik akan terjadi. Mungkin akan terjadi perang penawaran sengit antara kedua belah pihak. Tepat saat mereka tengah melamun, vampir yang awalnya menawar harga itu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Orang yang menemani Liang Kun adalah kultivator ranah Ziyuan. Apa yang bisa dia andalkan untuk dibandingkan dengannya? Jika dia menyinggung kultivator ranah Ziyuan, dia benar-benar khawatir dia akan meninggalkan bintang leluhur Kian Darah dan menghilang tanpa alasan yang jelas. Di dalam tempat pelelangan, semua orang sangat bingung. Tuan rumah di tengah tempat pelelangan juga melihat ke arah vampir yang awalnya menawar. Dari tindakannya, dia bisa tahu bahwa orang ini tidak berniat untuk terus menawar. Mampu membuatnya bereaksi seperti ini membuktikan bahwa orang yang menawar tadi lebih penting. Tuan rumah tidak berani menunda dan segera memulai hitung mundur. 500 juta, sekali, 500 juta, dua kali. Di tempat pelelangan, orang-orang lain yang tertarik pada jiwa senjata tidak lagi tertarik saat ini. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa dilayani oleh Liang Kun, seorang kultivator yang kuat dan antek-anteknya, bisa bersikap sederhana? Menurut pendapat semua orang, barang lelang ini pasti milik Xiao Fan,
dan tidak akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Pada saat ini, suara keras dan tua terdengar entah dari mana. 1 miliar. Ketika suara ini muncul, semua orang tercengang. Aneh namun familiar, dan juga mengandung rasa kekuatan spiritual. Xiao Fan mengerutkan kening, melihat ke kejauhan, dan wajahnya tiba-tiba berubah gelap. Maafkan aku, Gandeng, aku juga tertarik dengan jiwa senjata ini. Suara tua itu melanjutkan. Pemilik suara tersebut tak lain adalah leluhur klan darah yang pertama kali bertemu dengan Xiao Fan, kultivator ranah Ziyuan. Pembawa acara di tengah aula lelang benar-benar tercengang, 1 miliar. Dan di tempat pelelangan, seorang pria kuat mengenali suara itu, yaitu leluhur ketiga. Saat lelaki itu berteriak kegirangan, seluruh tempat pelelangan menjadi mendidih. Leluhur ketiga, ternyata itu adalah leluhur ketiga. Dia benar-benar menyukai barang lelang ini. Ya ampun, ternyata itu adalah suara leluhur ketiga. Dia secara pribadi berpartisipasi dalam pelelangan. Banyak orang terkejut. Sosok berpangkat tinggi di tingkat leluhur benar-benar berani menawar harga sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di klan darah. Belum lagi vampir, di antara ras lain pun, mustahil leluhur ikut serta dalam pelelangan dan ikut menawar. Di dalam tempat pelelangan, semua orang sangat gembira. Mereka bisa mendengar suara leluhur. Liang Kun juga tercengang. Dia jelas tidak menyangka leluhur akan datang dan menawar secara langsung. Hehehe, bukan apa-apa. Dalam pelelangan, yang menawar paling tinggi menang, kata Xiao Fan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Di dalam tempat pelelangan, semua orang melihat lagi. Seseorang yang dapat berbicara dengan leluhur ketiga secara setara. Siapakah orang ini? Hehehe Gandeng, mohon maafkan aku. Suara leluhur ketiga berlanjut, semua orang di aula lelang tercengang. Fakta hari ini berada di luar imajinasi mereka. Siapakah orang ini? Para vampir tidak mengenalnya. Tuan rumah di tengah tempat pelelangan memaksa dirinya untuk kembali sadar pada saat ini. Leluhur ketiga 1 miliar, sekali. Pembawa acara lelang berbicara dengan suara gemetar, dan dia meningkatkan kecepatan hitung mundurnya. Leluhur ketiga, L miliar 2 kali. Di aula lelang, semua orang tersadar pada saat ini. Menurut pendapat semua orang, barang lelang ini pasti milik leluhur ketiga. Sekalipun dia tidak memberikan batu sumbernya, benda ini pasti milik leluhur ketiga. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para vampir. Dan barang-barang yang dilelang juga milik para vampir. Hehehe, karena ini lelang, tentu saja boleh. Xiao Fan berkata dengan tenang, 2 miliar batu sumber. Tuan rumah lelang tercengang lagi. Apakah benar-benar ada orang yang berniat menantang leluhur ketiga? Dia langsung menyebut harga 2 miliar batu sumber. Setelah beberapa saat, suara leluhur ketiga klan darah muncul lagi. Benar sekali kalau begitu, Gandeng, mari kita menawar dengan adil. Baiklah, kata Xiao Fan dengan tenang. Kemunculan tiba-tiba leluhur ketiga dari klan darah yang ikut campur adalah sesuatu yang tidak diduga Xiao Fan. 3 miliar batu sumber. Leluhur ketiga dari klan darah itu berkata dengan tenang. Tuan rumah yang bertugas menawar tertegun sejenak, tetapi setelah beberapa saat terkejut, dia segera memulai hitungan mundur. 3 miliar batu sumber, sekali. 5 miliar batu sumber, kata Xiao Fan ringan. 10 miliar batu. Leluhur ketiga dari klan darah tidak mau ketinggalan dan segera menaikkan harganya lagi. 20 miliar. Kata Xiao Fan ringan. 30 miliar. Suara leluhur ketiga dari klan darah masih datar. Di planet leluhur klan darah, di pelelangan klan darah, tidak peduli siapapun orangnya, bagaimana mungkin ada orang yang menawar lebih tinggi dari harga leluhur klan darah? Bagaimana Xiao Fan menang? Mereka dapat menawar sebanyak yang mereka mau, jadi bukankah lebih baik jika mereka tidak memberikan batu sumber? Jadi di mata ketiga leluhur klan darah, Gandeng sakit karena melakukan ini. Pada saat yang sama, para leluhur klan darah juga tertekan, berpikir bahwa anggota keluarga mereka tidak cukup pintar.
Bukankah mereka seharusnya melaporkan hal ini yang berhubungan dengan Xiao Fan, atau bahkan jiwa senjata? Jika dalam kondisi normal, ini bukan masalah besar, tapi kuncinya adalah Gandeng menaikkan harganya. Mereka tidak bisa begitu saja mengambil barangnya, kan? Jadi, beberapa leluhur klan darah berdiskusi, lalu terjadilah adegan leluhur klan darah ketiga mengajukan penawaran. Dan kemudian menjadi seperti ini. Di mata leluhur ketiga klan darah, bagaimana mungkin tawaran Gandeng bisa melebihi tawarannya? Ini sungguh tidak mungkin. 50 miliar batu sumber. Ekspresi Xiao Fan tetap tenang. Dia tentu saja tahu apa yang direncanakan oleh ketiga leluhur klan darah itu. Terlebih lagi, Xiao Fan juga tahu bahwa di wilayah klan darah, tidak mungkin untuk menurunkan harga lebih rendah dari klan darah di pelelangan. 80 miliar batu sumber. Suara leluhur ketiga dari klan darah terdengar samar-samar. 300 miliar batu sumber. Xiao Fan tetap tenang dan menyebutkan harga yang membuat rambut semua orang berdiri tegak. Para vampir itu tidak percaya betapa besarnya jumlah itu. Harga awal jiwa senjata Xiao Fan hanya 50 juta batu sumber. Hasilnya, dalam sekejap mata, jumlahnya menjadi 300 miliar batu sumber, yang meningkat hampir 1000 kali lipat. Para penyelenggara lelang tercengang. Mereka merasa seperti orang bodoh dan sangat meremehkan nilai jiwa senjata Xiao Fan. 500 miliar batu sumber. Suara leluhur ketiga dari klan darah masih tenang. Roh senjata Xiao Fan sepadan dengan ini. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.